Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 205, Pengawal Pribadi. Nina diam ketika mendengar ucapan Johan. Kecemasan dirasakan Johan bukan tidak beralasan, dan Nina sangat memahami itu. Namun dirinya tidak ingin Johan selalu merasa cemas berlebihan. Jadi karena itu, masih ingin meyakinkan bahwa kalian di sini dalam keadaan selamat dan terlindungi. Ayah sudah menyiapkan pengawal pribadi untuk Ella dan juga seorang pengawal pribadi untuk adek. Johan tersenyum menang Nina dan juga Sela. Sela belum resmi menjadi keluarga inti dari keluarga Randi. Diam, dirinya merasa tidak layak mendapatkan perhatian yang begitu berlebihan. Sudah diterima seperti ini dan diperlakukan layaknya anak kandung, sudah membuat hatinya merasa sangat senang dan bersyukur. Ayah, jangan mencemaskan Ella. Ella nggak mungkin dijadikan sasaran ya. Sela tersenyum. Kita tidak tahu nak, apa sedang dipikirkan oleh mereka. Dan kita tidak tahu bagaimana cara mereka mencari tahu tentang Randi, tentang Ella, tentang ibu. Saat ini lebih baik kita berhati-hati nak, daripada nanti setelah hal buruk terjadi kita baru menyesali. Johan memenang Sela. Kehilangan kedua putrinya membuat Johan sangat terpukul. Ia tidak ingin lagi orang-orang sangat disayanginya pergi dengan cara yang tidak semestinya. Meskipun Sela baru hadir dalam kehidupannya, namun Johan sudah mulai merasakan kasih sayang kepada calon menantunya. Apalagi Johan mengetahui bahwa Randi tidak memiliki riwayat berpacaran dengan wanita lain. Dokter cantik yang muda inilah satu-satunya gadis yang mampu meluluhkan hati putranya. Johan tahu bahwa Sela, gadis Timo, sangat dicintai putra kesayangannya. Sela menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban dari calon ayah mertuanya. Saat ini yang perlu dilakukannya hanya menjadi anak baik yang menuruti semua kehendak diinginkan oleh calon ayah mertuanya. Mengingat apa dikatakan oleh calon ayah mertuanya ini benar. Bila Mas maunya seperti itu, ya sudah, tidak apa-apa. Nina tidak keberatan kok. Nina tersenyum. Terima kasih ya, kalian itu sangat pengertian. Jamana Nina dan juga Sela. Inilah yang menjadi tujuan utama John untuk datang ke Jakarta dan berusaha menginap di rumah Nina. Ia ingin calon istri dan juga calon menantunya mau menerima keputusan yang diambilnya. Permisi Ibu Nina, Pak Johan, Non Sela, ada yang ingin bertemu dengan Pak Johan, ucap asisten rumah tangga Nina. Terima kasih Bi, Johan tersenyum memandang Bi Darsi. Tolong dibuatkan minum ya Bi. Nina mereka perintah seperti biasanya setiap kali rumahnya kedatangan tamu seperti ini. Baik Bu, jawab Bi Darsi. Kita temui tamu yang datang sekarang. Johan tersenyum pada Nina dan Sela. Nina menang Johan yang terbayang olehnya saat ini bodyguard laki-laki berbadan tegap dan tinggi. Baru memikir hal ini saja sudah membuat Nina tidak nyaman. Ayo kita temui mereka. Masa kemana adik dan Ella dan kedua pengawal yang akan menjadi pelindung kalian. Iya mas. Nina beranjak dari duduknya mengikuti Johan yang sudah berdiri lebih dulu. Sela begitu sangat malu diperlakukan seperti ini oleh calon ayah mertuanya. Ia berjalan bersama dengan Nina dan Johan menuju ke ruang tamu. Nina terkejut saat melihat dua orang wanita yang duduk di sofa ruang tamu. Ia memandang ke kiri dan ke kanan untuk memastikan apa ada orang lain di dalam rumahnya. Perempuan mas, tanya Nina menang dua orang wanita yang saat ini sudah berdiri dan sedikit tersenyum kepadanya. Iya, mana mungkin mas kasih adik pengawal pribadi yang laki-laki? Jam mana Nina dengan kesal. Bagaimana mungkin calon istrinya berharap diberi pengawal pribadi yang laki-laki? John kesal sendiri ketika membayangkan hal ini. Nina tertawa kecil ketika mendengar ucapan calon suaminya. Johan, Nina dan Sela duduk di sofa yang berada di depan kedua wanita yang akan menjadi pengawal pribadi tersebut. Meskipun mereka ini perempuan, tapi kalian tidak perlu cemas. Johan tersenyum. Nina menang Johan. Sejujurnya,
yang menolong kedua wanita muda tersebut. Meskipun mereka wanita, tapi kemampuannya sangat teruji. Mereka memiliki kemampuan bela diri yang baik, kemampuan menembak, dan juga memiliki insting mengawal yang tinggi. Mereka sudah sangat terlatih dan mendapatkan sertifikat terbaik. Biasanya, mereka menjadi pengawal pribadi istri presiden dan juga artis. Mulut Nina dan Sheila terbuka ketika mendengar penjelasan dari Johan. Nina tidak menduga bahwa kedua wanita muda yang memiliki wajah yang sama itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Kedua wanita itu tersenyum dan sedikit menundukkan kepalanya ketika Nina dan Sheila memandangnya. "Selamat malam, Pak Johan." Kedua wanita yang berwajah mirip itu tersenyum. "Malam, Liska dan Lisna," ucap Johan. "Kalian kembar?" tanya Nina. "Iya, Bu, kami kembar," jawab kedua wanita yang berusia sekitar 25 tahun tersebut. Sheila memandang kedua calon pengawal pribadinya dengan mulut yang sedikit terbuka. "Saya ingin kalian melindungi calon istri dan juga calon menantu saya, sesuai dengan apa yang saya katakan sebelumnya. Saya ingin kalian mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Calon menantu saya seorang dokter, dan saya minta kamu nanti akan menjadi pengawal pribadinya, yang mana wanita yang memakai baju warna hitam dan rambut panjang dengan diikat penuh ke atas seperti ekor kuda." "Baik, Pak Johan," jawab Liska. "Saya ingin kamu benar-benar melindungi Dokter Sheila. Kamu boleh mengawalnya sampai depan pintu ruang prakteknya. Untuk selanjutnya, kau berjaga di luar ruangan," jelas Johan. "Baik, Pak, saya akan duduk di kursi tunggu yang dekat pintu agar pasien tetap nyaman," Liska tersenyum. "Kamu juga harus mengikuti kemanapun Sheila pergi, termasuk ke kamar mandi. Saya ingin kau memastikan bahwa kondisi kamar mandi aman untuk calon menantu saya, dan tidak ingin pengawalnya akan melindungi calon menantunya lengah sedikit pun." "Baik, Pak, saya sangat mengerti dengan pekerjaan saya," Liska menganggukkan kepalanya. "Ini calon istri saya, namanya Nina. Kamu harus mengawalnya kemanapun dia pergi. Kamu juga harus masuk ke dalam ruangan kerjanya, karena Nina pemilik restoran. Dia bebas bekerja dalam ruangannya sendiri. Jadi saya minta kau berada selalu di dekatnya dan berikan perintah dengan sangat tegas." Nina diam mendengar ucapan calon suaminya. Mendapat perhatian yang seperti ini sungguh membuat hatinya merasa senang. Nina tidak merasa bahwa Johan terlalu posesif terhadapnya. Namun, apa yang dilakukan oleh Johan bukti bahwa pria itu sangat mencintainya dan mencemaskannya. "Baik, Pak Johan," jawab Lisna. "Mulai malam ini, kita akan tinggal di sini dan memantau semua kondisi yang ada di sini. Saya tidak ingin ada hal buruk dengan calon istri dan juga calon menantu saya." "Baik, Pak," Liska dan Lisna menjawab dengan serentak. Sheila hanya diam ketika mendengar semua yang diucapkan oleh calon mertuanya. Sampai sendirinya masih tidak percaya bahwa ia akan memiliki seorang pengawal pribadi.